Bayangkan sebuah virus. Patogen yang biasanya hanya diam, hidup tenang, di dalam populasi hewan pengerat. Iya, seperti tikus? Benar, tikus. Tapi tiba-tiba, virus ini menular antar manusia, menjebak korbannya di dalam ruang tertutup di sebuah kapal pesiar yang baru saja berangkat dari Argentina. Dan tingkat kematiannya menyentuh 30%. Itu angka yang luar biasa tinggi, sangat mengerikan. Oh, sangat. Terdengar kayak naskah film, kan? Tapi sayangnya ini nyata. Dan media sosial, langsung meledak. Ada narasi kiamat, teori konspirasi, kepanikan di mana-mana. Ya, internet memang bereaksi sangat cepat untuk hal-hal semacam ini. Betul sekali. Nah, di penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan melangkah mundur dari semua histeria itu. Misi kita hari ini untuk Anda yang mendengarkan adalah membedah apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan melihat sains murninya ya. Tepat. Sumber utama kita hari ini adalah wawancara yang sangat menarik dari kanal YouTube Profesor Dave Explains. Dia mewawancarai ahli virologi Marion Koopmans. Itu sumber yang sangat solid. Iya kan? Kita ingin menyaring fakta dari fiksi, memahami sains di balik antivirus ini, dan melihat gambaran besar tentang kesiapsiagaan global kita. Karena memahami konteks itu sangat krusial saat ini. Benar. Mari kita pakai analogi ya. Reaksi internet saat ini itu persis seperti alarm kebakaran di gedung yang berbunyi sangat keras. Semua orang panik, berlarian ke tangga darurat. Betul. Padahal mungkin saja cuma ada satu orang di dapur yang tidak sengaja menghanguskan roti panggang. Memang ada api kecil, tapi gedungnya tidak akan runtuh. Analogi yang sangat pas. Kita perlu melihat seberapa besar sebenarnya api ini. Nah, sebelum kita ikut-ikutan panik karena alarm di media sosial, mari kita investigasi dapur tempat kejadiannya. Kapal pesiar dari Argentina. Apa detail kuncinya? Jadi begini, di kapal pesiar itu tercatat ada 6 kasus terkonfirmasi, lalu ada 2 kasus suspek, dan sayangnya 3 orang meninggal dunia. 3 dari 6. Wow, itu fatalitas yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan begitu kapal bersandar, semua penumpang yang turun langsung dimasukkan ke fasilitas karantina. Oke, langkah yang masuk akal. Nah, biang laginya ini kan hantavirus. Bisa jelaskan sedikit biologi dasarnya? Boleh. Hantavirus ini punya genom RNA untai tunggal yang bersegmen. Dan seperti yang Anda bilang di awal, virus ini utamanya ditularkan oleh hewan pengerat. Tikus-tikus liar gitu ya? Betul. Tapi yang perlu dipahami, keluarga virus ini terbagi 2 secara geografis. Ada hantavirus dunia lama dan dunia baru. Oh, saya baru tahu ada pembagian itu. Bedanya apa? Signifikan sekali. Hantavirus dunia lama itu biasanya memicu gejala yang lebih ringan. Ya, semacam flu berat atau masalah ginjal. Tingkat kematiannya di kisaran 1%. 1%. Oke, masih berbahaya tapi bukan level pembunuh massal. Tepat. Nah, kontrasnya sangat tajam dengan hantavirus dunia baru. Seperti yang ada di benua Amerika. Ya, di Amerika Utara ada yang namanya virus Sinombre. Di Amerika Selatan, yang jadi pusat wabah kita ini, namanya virus Andes. Dan ini yang mematikan. Sangat agresif. Varian dunia baru ini menyerang sistem pernapasan bawah. Pasien mengalami gagal napas akut atau ARDS. Paru-paru mereka dipenuhi cairan. Astaga. Berarti mereka pada dasarnya tenggelam dari dalam. Sayangnya begitu. Itulah yang membuat tingkat kematiannya melonjak drastis ke angka 30 hingga 35%. Dan 3 orang di kapal itu meninggal karena gagal napas ini. Betul. Tapi, hal yang paling menarik di sini adalah, dan ini alasan virolog sedunia memperhatikan kasus ini, virus Andes itu adalah pengecualian dari aturan. Pengecualian bagaimana maksudnya? Dari semua garis keturunan hantavirus, virus Andes ini adalah satu-satunya yang kadang-kadang bisa menular antar manusia. Tunggu, serius. Satu-satunya. Iya, tapi butuh kontak fisik yang sangat intim. Di lingkungan kapal pesiar yang sempit dan ventilasinya tertutup, itu menciptakan kondisi yang pas untuk penularan langkah ini. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Kalau secara historis, virus ini berevolusi untuk hidup di tubuh tikus. Bagaimana ceritanya dia tiba-tiba bisa melompat dan menular dari manusia ke manusia? Itu pertanyaan $1 juta. Maksud saya, apakah ini kayak
kunci yang secara kebetulan tiba-tiba cocok dengan gembok yang sama sekali baru di sel pernafasan manusia? Tepat sekali, itu cara terbaik untuk menggambarkannya. Dan karena ini sangat langka, pertanyaan logis berikutnya bagi para ilmuwan adalah perubahan biologis apa yang memungkinkannya terjadi? Mencari jejak genetiknya kan? Betul. Ilmuwan sekarang sedang memburu yang namanya SNPS atau polimorfisme nukleotida tunggal. Mereka mencari letak mutasi spesifik pada genom virus tersebut. Dan dari sumber yang kita bahas, ada rekan ilmuwan di Swiss yang sudah berhasil mengunggah sekuens genom pertama ke internet ya? Iya, itu langkah kolaborasi yang hebat. Tapi ini bukan berarti masalahnya langsung selesai. Ada tantangan analitis yang besar. Seperti apa tantangannya? Bukankah kodenya sudah terbaca? Tidak sesederhana itu. Hantavirus ini kan RNA untai tunggal. Molekul itu sangat tidak stabil, cepat terdegradasi. Oh, jadi gampang rusak selama sampelnya dikirim. Persis, bayangkan mengambil sampel swab dari kapal di Amerika Selatan, menerbangkannya ke lab di Eropa. Saat tiba di mesin sequencing, fragmen RNA-nya bisa saja sudah tidak utuh. Jadi mesinnya cuma membaca potongan-potongan kecil. Iya, lalu mesin merakit ulang. Nah, dalam proses itu bisa muncul kesalahan. Jadi tantangan utamanya adalah membedakan apakah perbedaan genetik ini murni mutasi alami Atau cuma kesalahan teknis saat pengurutan di lab. 100 untuk Anda. Sulit sekali membedakannya. Wow. Jadi anggaplah kita tahu itu mutasi asli. Apakah kita langsung tahu bagaimana dia menyebar? Bukan berarti kita menemukan mekanisme penularannya. Untuk membuktikan itu, ilmuwan harus menggunakan model hewan peliharaan, maksud saya hewan laboratorium. Seperti tikus percobaan. Untuk hantavirus, biasanya menggunakan hamster. Mereka menginfeksi hamster dengan virus yang bermutasi, lalu melihat apakah virus itu menular ke hamster lain di udara yang sama. Untuk menguji apakah mutasi itu yang jadi pendorong utama penularan atau sekedar penanda dari klaster itu saja. Tepat. Menerjemahkan informasi genotipe menjadi prediksi perilaku virus itu jauh lebih sulit daripada sekedar memprediksi varian COVID-19 yang menghindari antibodi misalnya. Jadi maksud Anda, saat ini kita hanya memiliki semacam tersangka di tempat kejadian perkara. Iya, penanda genetiknya. Tapi kita belum punya bukti rekaman CCTV yang menunjukkan persis bagaimana kejahatan itu dilakukan di tingkat sel. Kita tahu apa yang terjadi, tapi belum tahu bagaimana secara persis ya. Rangkuman yang sangat akurat. Sains butuh waktu dan verifikasi berlapis. Sayangnya, sementara para ilmuwan dengan sabar meneliti genom dan menguji hamster di lab, publik di internet sudah keburu menulis naskah kiamat mereka sendiri. Ya. Ruang hampa informasi selalu memicu narasi reaktif. Media sosial langsung meledak. Benar-benar meledak. Dari sumber kita, terlihat ada yang mengaitkannya dengan numerologi, teori konspirasi soal senjata biologis, sampai ketakutan soal penguncian wilayah atau lockdown oleh kelompok liberal. Itu polarisasi yang sangat disayangkan. Bahkan tokoh kontroversial seperti Peter McCullough mulai mempromosikan obat ivermectin, padahal tidak ada basis medisnya untuk hantavirus kan? Sama sekali tidak ada. Ivermectin itu antiparasit, bukan antivirus pernapasan. Nah, mari kita bawa akal sehat ke sini. Berapa sebenarnya risiko pandemi global menurut lembaga seperti WHO atau CDC? Berdasarkan data, risikonya hampir nol. Tunggu, hampir nol. Dengan tingkat kematian 30%. Ya, karena ancaman itu bukan cuma soal kematian, tapi tingkat penularan. Keterbatasan biologi virus ini membuatnya sangat tidak efisien menyebar antar manusia secara massal. Jadi, 8 miliar orang lainnya di bumi bisa bernapas lega? Betul sekali. Anda tidak akan tertular hantavirus hanya karena berpapasan dengan seseorang di jalan. Tapi pertanyaannya, kalau memang tidak akan jadi pandemi, kenapa penumpang kapal pesiar itu dikarantina? Itu kan yang bikin orang-orang curiga dan menyusun teori konspirasi. Itu bukan berarti ada ancaman global. Itu langkah prosedural biasa. Mengkarantina orang yang memiliki paparan resiko tinggi di titik kejadian adalah langkah paling rasional untuk memutus rantai virus mematikan. Hanya untuk mereka yang beresiko tinggi di kapal, bukan populasi umum. Tepat, terutama karena masa inkubasi virus ini sangat panjang. Berapa lama memangnya? Bisa mencapai 45 hingga 60 hari. 2 bulan? Wow. Iya. Jadi sangat wajar kalau ada 1 atau 2 kasus tambahan yang muncul nanti setelah karantina selesai. Itu sisa dari paparan lama, bukan berarti wabahnya meluas. Nah, untuk Anda yang mendengarkan, ini poin yang sangat penting.
Ini menunjukkan betapa trauma kolektif kita pasca COVID membuat kita bereaksi berlebihan terhadap setiap berita virus. Iya, kita seolah kembali ke tahun 2020. Betul. Disinilah letaknya menjadi penting bagi Anda untuk tidak tenggelam dalam kelebihan informasi di internet. Fokus saja pada penilaian risiko yang nyata dari ahli. Setuju. Reaksi yang berlebihan justru menguras energi kita. Oke, ini membawa kita ke titik yang cukup panas. Reaksi keras publik ini kan secara alami merembet ke ranah politik dan bagaimana pemerintah merespons. Dan topik ini disorot dengan sangat tajam di sumber yang kita bahas. Ya, aspek sosiopolitiknya sangat kental dalam wawancara tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada aturan penting yang harus saya sampaikan untuk Anda para pendengar. Silakan. Sumber yang kita bedah hari ini memuat pandangan politik yang sangat kuat. Dan kami di sini ingin memperjelas bahwa kami tidak memihak atau mendukung pandangan politik manapun. Kami murni melaporkan apa yang terkandung dalam sumber asli agar Anda mendapatkan gambaran utuh dari diskusi tersebut. Menarik diri dari WHO. Yang mana, menurut mereka, membuat warga Amerika justru menjadi kurang aman. Ya, sumber itu menyatakan perlunya kepemimpinan yang sangat pro-sains. Karena pandemi lain pasti akan terjadi, entah dalam 1 tahun atau 100 tahun. Dan saat itu terjadi, pil vitamin atau ivermectin tidak akan menolong. Nah, kalau kita mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya, terlepas dari retorika politiknya, inti dari pesan mereka adalah betapa pentingnya kesiapsiagaan global. Kesiapsiagaan kolaboratif, ya? Betul. Lihat saja kapal pesiar itu. Ada 23 kewarganegaraan di sana. Berarti ini bukan masalah satu negara saja. Tepat, ada ribuan orang di seluruh dunia yang sedang bekerja sama menahan laju virus ini. Ilmuwan Swiss membagikan data genetik, peneliti Amerika menelitinya. Kolaborasi lintas negara seperti ini adalah ujian nyata kita. Nah, sampai di mana hal ini menjadi sangat menarik, kejadian ini membuktikan bahwa batas negara itu hanyalah garis imajiner di atas peta. Bagi patogen mikroskopis, paspor itu tidak ada artinya. Betul sekali. Bagi patogen, seluruh dunia ini adalah satu ruang tertutup raksasa. Jadi penanganan wabah ini bukan hanya tentang sains molekuler. Ini tentang sosiologi, kolaborasi, dan diplomasi internasional. Pertahanan terbaik kita bukanlah mengisolasi diri, melainkan bekerja sama secara global. Transparansi data adalah kunci utamanya. Luar biasa. Kalau kita ringkas temuan penelusuran mendalam kita hari ini, wabah hantavirus Andes ini memang sangat mematikan bagi individu yang tertular. Ya, mematikan, tapi penyebarannya secara lokal sangat terbatas. Dan risiko pandeminya hampir nol. Ini menekankan bahwa karantina yang terarah itu penting, kolaborasi sains global itu esensial, dan kita harus meredam histeria media sosial dengan fakta ilmiah. Fakta selalu menjadi penawar terbaik untuk kepanikan. Tepat. Dan untuk Anda yang mendengarkan, pengetahuan yang kita diskusikan hari ini adalah senjata Anda. Senjata intelektual. Betul. Jadi kalau besok lusa Anda melihat rentetan berita menakutkan atau hoaks di grup obrolan WhatsApp keluarga tentang virus baru, Anda tidak perlu panik. Anda kini tahu cara membaca pola resiko sesungguhnya. Anda bisa membedakan mana bahaya nyata dan mana sekedar kebisingan algoritma internet. Sempurna. Nah, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Sesuatu yang membangun dari apa yang baru saja kita bahas. Oh, saya penasaran. Apa itu? Mengingat masa inkubasi virus Andes ini bisa mencapai 2 bulan lamanya. Dan para ilmuwan bahkan belum tahu pasti apakah virus ini bisa menyebar tanpa gejala selama masa itu. Ya, penyebaran asimptomatik masih menjadi tanda tanya. Jadi, coba Anda bayangkan ini. Di dunia hiperterhubung kita saat ini, dengan ribuan penerbangan internasional terjadi setiap detiknya. Orang-orang berpindah benua dalam hitungan jam. Tepat. Berapa banyak varian patogen pengecualian aturan langka yang mungkin sedang bergerak dalam diam di sekitar kita saat ini. Melintasi perbatasan, tidak terdeteksi, hanya menunggu perpotongan waktu dan lingkungan tertutup yang tepat untuk menunjukkan wujud aslinya. Itu pemikiran yang cukup membuat merinding, tapi sangat realistis untuk diwaspadai. Memang. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran mendalam ini. Dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya.